Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka, dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah dia. Ketika para pengikut Kristus semakin banyak dan mereka membutuhkan pelayanan di luar pemberitaan firman, maka para rasul memilih 7 orang yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar pemberitaan firman. Di antara 7 orang ini ada seorang yang dikenal penuh iman dan Roh Kudus. Ia bernama Stefanus. Melalui pelayanannya yang banyak mujizat dan tanda yang terjadi di antara jemaat mula-mula, dia menjadi seseorang yang dikenal baik. Namun sayang, pelayanannya harus terhenti ketika ia wafat dirajam. Stefanus dituduh menghujat Allah karena ia mengatakan ia melihat Anak Manusia, Tuhan Yesus, duduk di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, bagaimana kita merenungkan kematian Stefanus ini? Bagi beberapa orang, kematian seperti ini sungguh menakutkan. Tetapi bagi sebagian orang lain, kematian seperti ini adalah konsekuensi sebagai pengikut Kristus. Stefanus telah menjadi martir. Ia menyerahkan nyawanya karena imannya kepada Kristus. Walaupun saat ini kita tidak mempertaruhkan nyawa seperti orang-orang Kristen di masa lalu, namun melalui kisah Stefanus ini setidaknya ada 2 hal yang dapat kita refleksikan. Yang pertama, sama seperti Stefanus, mari kita bersaksi dengan kesungguhan iman. Iman yang bukan hanya percaya, tetapi iman yang benar-benar dipraktekkan. Bagaimana contohnya? Seperti ini kira-kira. Jika ada orang yang mencari jodoh, pekerjaan, atau jabatan, tetapi ia meninggalkan atau menyangkal imannya, itu bukan Kristen yang sungguh-sungguh namanya. Atau jika ada orang yang mengaku Kristen, namun masih berkompromi dengan korupsi dan tindakan-tindakan curang lain, itu bukan orang yang sungguh-sungguh beriman namanya. Jika ada yang karena sakit penyakit, harus pergi mencari kesembuhan kepada dukun atau kekuatan-kekuatan duniawi, itu bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh namanya. Orang Kristen yang sungguh-sungguh beriman akan tetap kuat ketika ada cobaan menggoda, tetap setia walau ada tekanan melanda, tetap taat walau penyangkalan kadang menjadi cara yang lebih mudah mendapat apa yang kita mau. Intinya, nyatakanlah kepada semua orang bahwa kita adalah Kristen, bukan karena status, namun dari komitmen nyata kita. Yang kedua, marilah kita belajar bersaksi dengan kasih. Di akhir hidupnya, serupa dengan Tuhan Yesus, Stefanus memohon dalam ucapannya, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Ia tahu sebesar apapun taruhannya menjadi pengikut Kristus, kasih di atas segalanya. Tuhan Yesus telah mengatakan dalam Matius 10 ayat 22, "Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku." Namun demikian, Tuhan Yesus juga mengingatkan supaya kita jangan pernah takut dan gentar. Sebab Dia mengatakan untuk tidak pernah takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi takutlah kepada Dia yang dapat membunuh tubuh dan jiwa. Hal ini sangat tidak mudah untuk dilakukan. Akan tetapi, Tuhan telah mengaruniakan Roh Kudus supaya kita dapat memberikan pengampunan kepada orang yang berlaku tidak adil kepada kita. Biarlah kasih yang menjadi kesaksian kita bagi orang yang membenci dan memusuhi kita.
Saudara-saudara, ada banyak tantangan iman di dunia ini, tetapi justru disitulah kesaksian iman kita harus dinyatakan. Kita bersaksi pada dunia ini bahwa Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Walaupun kita tidak mengalami peristiwa yang sama seperti Stefanus, tetapi kita bisa menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, agar hidup kita dipakai menjadi alatnya. Mari kita bersaksi dengan kesungguhan iman dan kesungguhan kasih. Tuhan memberkati kita semua.